Assalamualaikum semua. Jumpa lagi bersama saya Triani Yuliana. Kali ini saya akan membacakan novel yang berjudul Cinta untuk Viza karya Triani Yuliana part 34. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Part 34. Mati Rasa. Kilatan amarah di kedua bola mataku kini seolah-olah menyambar mobil sport hitam milik lelaki yang kini tengah menunggu di depanku itu. Tak sudi. Dua kata itu begitu menggelegak dalam benak. Badanku yang basah kuyup karena menerjang hujan deras terasa panas. Amarah di dadaku kini meluap. Hingga darah panas terasa bergejolak sampai di ubun-ubun. Kedua tanganku mengepal kuat. Jantung bergemuruh hebat dan rahang mengeras. Ini kali pertama dalam hidupku merasakan emosi sebegini dahsyat. Merasa dipermainkan sekaligus diinjak-injak harga diriku. Hingga satu nama terbersit dalam benakku. Allah, hanya kepadanya lah aku berserah diri. Tak sudi aku kembali kepada lelaki yang telah melakukan hal yang menjijikkan itu. Viza. Tanganku melambai cepat ke arah taksi yang akan melintas di hadapan. Tak menghiraukan panggilan lelaki yang baru saja keluar dari mobil dan berlari ke arahku itu. Bergegas aku ingin membuka pintu taksi yang baru saja berhenti. Namun, tanganku dicekal olehnya. Lepas! Teriakku mengalahkan suara petir yang menggelegar. Emosiku benar-benar tak bisa dikendalikan. Mataku melotot tajam ke arahnya, hingga serasa ingin keluar dari tempatnya. Mungkin inilah yang disebut dengan kesetanan. Entahlah. Lepas! Teriakku sekali lagi, hingga dia pun melepaskan cekalannya pada tanganku ini. Bergegas aku segera masuk taksi. Tak kupedulikan tatapan seribu tanya dari lelaki yang kini seluruh badannya basah itu. Viza, Viza. Masih kudengar teriakan lelaki yang berlari dan memanggil namaku itu. Namun aku tak menggubris sama sekali. Bahkan untuk menyebut namanya dalam hati ini pun sungguh tak rela. Benar-benar tak rela. Sopir taksi sepertinya memahami kemarahanku saat ini. Hingga dia pun memilih bungkam. Tak menanyakan sama sekali kemana arah tujuanku. Seperti paham keinginanku, dia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Menghindari mobil di belakang yang ku tahu mengikuti. Beberapa waktu berlalu. Badanku terasa menggigil. Dinginnya air yang membasahi seluruh pakaian yang menempel bercampur dengan AC taksi ini sangatlah membuat tubuhku membeku. Aku akhirnya meminta maaf kepada Pak Sopir karena merasa telah bersikap tak sopan. Kemudian menyebutkan alamat tujuanku, yaitu rumah Mama. Iya, lebih baik aku ke sana. Selang beberapa waktu kemudian, taksi berhenti tepat di depan pintu pagar sebuah rumah 2 lantai bercat abu-abu. Rumah Mama yang sangat kurindukan. Setelah membayar taksi, dengan tubuh lemah aku bergegas membuka pintu dan keluar. Sekilas melirik ke samping saat menutup pintu.
Lelaki itu tak lagi mengikutiku. Dalam penampilan tak karuan, aku mengucap salam kepada satpam yang berjaga di pos depan. Tampak sekali raut terkejut dari wajah pria parubaya bernama Mang Dirman itu. "Non Fiza?" teriak Mang Dirman sembari tergopoh-gopoh berlari membukakan pintu pagar. "Terima kasih ya, Mang," ucapku menahan getar suara. "Pakai payung, Non?" Mang Dirman mengulurkan payung, tetapi aku menolaknya dengan menggeleng. Sudah terlanjur basah pikirku. "Mama sama Papa ada, Mang?" tanyaku mati-matian mengeluarkan suara. Berusaha bersikap sopan sembari menahan sesak yang mempuncah di dada. Mungkin karena sudah terlalu sering menangis, hingga tangisan itu kini berada dalam hati. Rasanya berkali lipat lebih sakit. Sakit sekali. Seperti merasa kasihan kepadaku, Mang Dirman memayungi. Segera aku ambil alih payung di tangan beliau karena merasa tak enak hati. "Seperti biasa, Non. Nyonya sama Tuan masih kerja di butik. Sedangkan Den Dirga juga belum pulang dari praktek." Mang Dirman seperti mengerti kesedihanku. Beliau memandangku dengan sorot iba. "Saya masuk dulu, Mang." "Terima kasih," ucapku seraya menyimpan kesedihan sedalam-dalamnya di lubuk hati. Setelah bel kupencet 2 kali, pintu dibuka oleh Mbok Sumi. Raut terperangah kentara sekali dari wajah teduhnya. "Ya Allah, Non Fiza, kok bisa basah kuyup begini?" Aku yang sedang menahan ledakan sesak tak lagi mampu menjelaskan apa-apa selain menatapnya nanar dan meminta persetujuan darinya untuk memasuki rumah. Selain Mama, Papa, dan Mas Dirga, Mbok Sumi adalah seorang wanita yang menyayangiku sepenuh hati. Wanita parubaya itu kini memindai penampilanku dengan raut cemas dan netra berkaca-kaca. Seolah-olah dia mengerti akan kesedihan hati ini. "Cepat masuk, Non. Mandi dan ganti baju." "Ya Allah." Mbok Sumi tampak panik. Aku yang terbelenggu pilu tak mampu menyahuti segala perhatiannya. Kuntai aku melangkah menuju lantai 2 di mana kamarku berada. Sekilas aku memindai kondisi rumah dengan tatapan kosong. Masih sama seperti sebelumnya. Dengan badan lunglai, aku membuka pintu kamar. Setelah memasukinya, dadaku menjadi kian sesak. Ya Allah, betapa aku rindu sekali kamar ini. Aku menatap nanar seluruh sudut kamar yang sama seperti sedia kala. Ya Allah, izinkan Fiza di sini saja untuk selama-lamanya. Tak tahan dengan dingin yang menempel pada tubuh. Aku melangkah menuju lemari pakaian untuk mengambil salah satu gamis beserta himar pasangannya yang sangat jago tinggal di sini. Dengan tubuh menggigil gemetaran, tak lupa aku mengambil perlengkapan lain untuk mandi. Guyuran air hangat di kamar mandi pribadi ini sedikit mengurangi denyut kepalaku yang terasa ingin meledak. Aku bertekad harus tetap melanjutkan hidup. Meski hati ini sudah hancur berserakan di sepanjang jalan pulang, tetapi ingin ku cari dan aku tata kembali. Meski tersiap-siap, jika ada Mama di sisiku, aku yakin akan mampu untuk melalui.
Aku merebahkan tubuh di kasur empuk bernuansa sabit jut ini, menyelimuti diri dari kaki sampai leher. Meskipun pakaian hangat telah kukenakan, tubuh ini masih saja kedinginan dan gemetaran. Beberapa saat kemudian, pintu diketuk dari luar. "Non," suara Mbok Sumi terdengar sampai dalam. "Silakan masuk, Mbok." Aku membuka suara dengan sekuat tenaga. Kulirik sekilas Mbok Sumi membawa masuk nampan berisi teh hangat dan stoples berisi camilan. "Diminum dan dimakan, Non." "Terima kasih, Mbok." Aku menjawab sembari kembali menatap kosong langit-langit kamar yang bercat putih. Saat itu pula, Mbok Sumi berlalu dan kembali keluar kamar, seakan-akan mengetahui bahwa aku ingin sendiri. Kepala yang masih basah ini kian berdenyut, namun kuabaikan. Ingin menangis sekencang-kencangnya, tetapi hati ini seakan-akan sudah mati rasa. Menangis untuk apa? Bukankah harusnya aku bersyukur Allah telah membukakan kebejatannya sebelum aku terlanjur terperosok terlalu dalam? Janji? Biarlah janji busuk itu dia telan sendiri. Aku muak, merasa jijik, mengingat pernah disentuh olehnya. Astagfirullah. Tanpa terasa, aku terlelap, hingga setelah sadar merasakan ada seseorang di sampingku. Entah sudah jam berapa saat ini. Aku berusaha membuka kelopak mata yang terasa berat karena kepala yang berdenyut parah ini. Setelah mengerjap, baru ku ketahui bahwa sosok itu adalah Mas Dirga yang tengah memenungkan entah apa. Tak merasakan terkejut, karena hatiku benar-benar mati. "Minum obat dulu, badan kamu panas." Mas Dirga berucap datar, dengan menatapku nanar, seolah-olah penampilanku kini benar-benar menyedihkan. Aku bergeming, tak mempunyai tenaga untuk sekadar menjawabnya. Hingga air mata yang tertahan di sanubariku, akhirnya yang mampu menjawab, mengalir di setiap sudut netra yang panas ini. "Ada apa sebenarnya?" Mas Dirga bertanya dengan lirih, diikuti helaan napasnya yang terdengar berat. Sedangkan aku masih bertahan diam dengan menatap kosong pada langit-langit. "Jawab, Fiza." Mas Dirga menekan suaranya. Kemudian lelaki yang mengenakan kemeja putih itu mengembus napas kasar, membuat dadaku kian sesak. Mungkin dia kesal karena tak segera mendapat jawaban dariku. Entah mengapa lidahku rasanya kaku. Seluruh tubuhku tak karuan. Hanya sesekali aku bisa membasahi tenggorokan yang terasa tercekat ini dengan ludah yang terasa berat. Apa aku saat ini berubah menjadi mayat hidup? "Fiza, tolong jawab. Ada apa?" Aku tetap diam, benar-benar tak mampu menanggapinya. Kulirik Mas Dirga semakin tampak frustrasi dengan menyugar rambut sendiri. Ya Allah, kenapa mulutku serasa terkunci? Sebesar inikah luka yang mengguncang jiwaku? Apa aku sudah berubah menjadi gila? Beberapa saat kemudian, Mama dan Papa masuk. Seketika, Mama menghambur memelukku dengan tangis kesedihannya.
Fiza, ya Allah, kenapa semua berubah menjadi pilu seperti ini? Di mana keceriaan yang selalu menghiasi wajah cantik Mama selama ini? Hening, hatiku serasa dikungkung dengan sesuatu beban yang teramat besar, hingga rasanya sulit untuk kugerakkan. Melihat kesedihan keluarga, aku tak mampu berbuat apa-apa. Mengingat belum salat maghrib, aku bergerak ingin bangkit dan turun. Namun, rasanya tubuhku seperti dibebani ribuan ton hingga remuk redam. Mau apa, Nak? Mau salat? Masih tersisa sedikit waktu untuk salat. Aku mengangguk samar dan menjawab pertanyaan Mama dengan kedipan mata. Mama memang selalu bisa membaca isi kepalaku ini. Tayamum saja kalau nggak kuat, sayang. Mama membantuku untuk tayamum. Setelah selesai, Mama mengajak Papa dan Mas Dirga keluar, memberi kesempatan padaku untuk menunaikan salat. Kulirik jam di atas meja yang tadinya sebagai tempatku belajar, menunjukkan pukul 6:30 malam. Masih ada waktu untukku menunaikan kewajiban 3 rakaat itu. Beberapa saat setelah selesai salat, Mama membawa nampan berisi makanan untukku. Makan dulu, sayang. Habis itu minum obat. Ingin rasanya membalas ucapan Mama, tetapi rasanya tak kuasa. Ya Allah, ada apa dengan lidahku ini? Mama membantuku bangun dan menumpuk 2 buah bantal sebagai tempatku bersandar. Kemudian beliau menyuapiku dengan netra berkaca-kaca. Maaf sayang, maafkan Mama. Aku menatap Mama dengan pandangan kosong yang berkabut. Melihat wanita yang berjasa dalam hidupku yang bersedih itu, sungguh aku sangat tak rela. Tak perlu meminta maaf, Ma. Semua sudah terjadi. Mama masih mau menerimaku apa adanya saja sudah bersyukur sekali. Lagi-lagi hanya tetesan embun yang menetes di pipi yang bisa menjawab penuturan Mama. Terima kasih teman-teman masih setia dengan cerita ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.